video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu pasar modal. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Arsanti Putra Barus, NPM 19832392, mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan Manajemen, Universitas Medan Area. Adapun tujuan video ini dibuat satu, untuk menjelaskan secara singkat apa itu pasar modal. Kemudian untuk memenuhi nilai tugas akhir dari mata kuliah pasar modal. Baik, apa itu pasar modal? Mungkin teman-teman yang belum mengetahui apa itu pasar modal akan bertanya demikian. Merupakan lembaga keuangan bukan bank yang berkegiatan merupakan penawaran perdagangan efek. Pasar modal juga merupakan sebuah lembaga profesi yang berkaitan dengan transaksi jual beli efek dan perusahaan publik yang berkaitan dengan efek. Bisa dikatakan bahwa pasar modal ini dikenal sebagai tempat pertemuan dan penjual pembeli. Pembeli itu maksudnya pembeli modal atau dana. Adapun peranan pasar modal yang perlu teman ketahui adalah satu, sebagai wahana pengalokasian dana secara efisien. Yang kedua, sebagai sarana alternatif dalam berinvestasi. Kemudian yang ketiga, memungkinkan investor memiliki perusahaan yang sehat. Keempat, mendorong perusahaan menerapkan manajemen yang profesional. Yang kelima, meningkatkan aktivitas nasional. Nah, aktivitas pasar modal di dalam Indonesia sejauh ini perkembangannya di era 90-an didominasi oleh pemodal-pemodal asing. Pasar modal masih dianggap sebagai arena judi, bukan sebagai arena investasi. Kondisi ini menyebabkan terjadinya fluktuatif sehingga merugikan investor minoritas. Awalnya ada dua bursa efek yang beroperasi. Yang pertama, bursa efek berada di Surabaya dan bursa efek di Jakarta. Namun keduanya digabung menjadi bursa efek Indonesia. Nah, penggabungan ditunjukkan agar terciptanya efektivitas. Pada era pandemi ini terjadi peningkatan investor pada bulan Januari 2021. Jadi dapat dikatakan bahwasanya di kondisi yang sulit ini masih banyak orang-orang yang mengeluarkan uangnya untuk berinvestasi. Tidak hanya di kalangan profesional, kalangan milenial juga sedang maraknya investasi karena ada akibatnya aplikasi-aplikasi saham seperti reksadana, terus kemudian ada pun aplikasi bibit. Pasar modal memiliki peranan penting bagi perekonomian Indonesia karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu satu, sebagai sarana pendanaan usaha atau sarana perusahaan yang dapat dana dari investor, dan yang kedua sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan. Kemudian pasar modal keperluannya sangat diperlukan sebagai instrumen untuk meningkatkan pendanaan dalam rangka mendukung perkembangan berkelanjutan. Transaksi yang terjadi dalam pasar modal Indonesia memungkinkan para investor menanam sahamnya pada pasar. Pendanaan akan dialirkan untuk pendanaan proyek perusahaan swasta maupun institusi negara. Sampai saat ini pemerintah juga memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan pasar modal. Saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya menaikkan dan meningkatkan perkembangan investor dalam pasar modal melalui OJK, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. OJK memprioritaskan berbagai kebijakan yang dapat mempercepat lajunya para investor atau penanam modal tersebut, sehingga peningkatan di era industri pasar modal dapat meningkat. OJK bersama para pemangku kepentingan terus merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang tepat untuk mewujudkan cita-cita menjadikan pasar modal Indonesia yang kuat dan berperan dalam mendukung pembiayaan pembangunan, menjaga stabilitas sistem keuangan maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dikutip dari Bareksa, OJK telah mengeluarkan berbagai kebijakan di industri pasar modal, antara lain: satu, mengembangkan instrumen pasar modal sebagai kebutuhan pemerintah dalam menyediakan pendanaan untuk pengembangan sektor industri. Yang kedua, memberikan alternatif instrumental pembiayaan bagi perusahaan.
Yang ketiga, mempercepat pertumbuhan pasar modal. Pemerintah juga sedang meningkatkan pasar modal syariah, yang dimana pertumbuhan pasar modal syariah melalui perkembangan variasi produk saham syariah dalam perkembangan produk syariah seperti suku wakaf dan LBA syariah. Kemudian pemerintah berupaya menyiapkan dasar pengaturan bagi pendirian lembaga pendanaan efek yang berfungsi meningkatkan likuiditas dan stabilitas pasar melalui penguatan infrastruktur, transaksi margin, dan short selling. Yang terakhir, pemerintah menyediakan landasan pengaturan bagi kegiatan equity crowdfunding di pasar modal. Begitu penjelasan singkat dari saya tentang pasar modal. Semoga teman-teman yang belum tahu apa itu pasar modal dapat mengerti melalui penjelasan singkat saya. Dan bagi teman-teman yang sudah mengerti dan terjun langsung ke pasar modal, jadi lebih mengerti lagi apa itu pasar modal. Dan mungkin teman-teman yang berminat terjun di pasar modal, di investasi, di saham dan sebagainya yang berhubungan dengan pasar modal, setelah melihat video ini boleh dapat terjun langsung, karena kita sebagai milenial dan generasi muda saat ini harus mengerti apa itu pasar modal, investasi, dan saham. Demikian video singkat dari saya. Akhir kata, saya Arsandi Putra Barus. Berterima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Sampai jumpa.